yaitu bagaimana menjadi trading yang benar. Mungkin ini lebih ke menjadi trader yang benar tuh seperti apa, betul. Oke. Lebih baik kena SL atau floating, Master katanya. Master, untuk scalping, trader bagusnya menggunakan time frame berapa? Sentimen pasar tuh apa aja, Master? Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Aden Fikri. Dan kali ini saya lagi ditemanin oleh salah satu mentor terbaik di DDMax, yaitu ada Master Syam. Boleh disapa dulu Master Syam? Wow, I'm not the best ya. Saya bukan terbaik, tapi insya Allah akan selalu melakukan yang terbaik. Betul. Halo semuanya teman-teman dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Syam, dan di kesempatan kali ini kita akan menjawab unek-uneknya pertanyaannya teman-teman semua ya. Di dalam segmen yang dimana trader bertanya, mentor menjawab di episode 15. Oke, gimana kabarnya nih Pak Syam untuk hari ini? Alhamdulillah insya Allah selalu baik ya, sehat. Mas Aden gimana? Sehat? Alhamdulillah. Selalu baik insya Allah. Alhamdulillah. Oke, langsung ke pertanyaannya aja nih. Oke, untuk pertanyaan pertama itu adalah dari Mbak Uci Dewi, yaitu bagaimana menjadi trading yang benar. Mungkin ini lebih ke menjadi trader yang benar tuh seperti apa, betul. Oke. Nah, boleh dijawab Master Syam? Bagaimana menjadi trader yang benar? Pertama, kuasai yang namanya basic knowledge ya. Oke, betul. Basic knowledge itu wajib banget, karena kita masuk ke bisnis apapun tanpa ada basic knowledge yang baik dan benar, ya nggak akan bagus hasilnya. Jadi yang pertama itu kita wajib mempelajari basic knowledge. Karena di dalam basic knowledge itu kita juga udah pasti langsung mempelajari juga seperti apa atau hal-hal apa aja yang pertama kali yang wajib saya pelajari ketika masuk di dunia forex ini. Kita tahu kalau di dunia forex ini kan banyak hal-hal yang memang harus kita pahami dengan betul. Karena kalau kita nggak pahami dengan betul, yang namanya sebuah bisnis itu peribahasanya kayak gini kan, risk comes from less knowledge kan. Wow. Resiko itu datang dari pengetahuan yang kurang. Jadi emang lebih baik itu kita ilmunya dulu, iya nggak sih? Betul. Dalam bidang apapun, bukan forex doang gitu kan. Resiko terbesar itu datang dari ketidaktahuan, kurangnya pengalaman. Nah, kalau teman-teman masuknya nggak salah, misalkan masuknya ke DDMax, udah jelas nggak usah khawatir sebetulnya, karena kalau masuknya ke DDMax kan ada teman-teman kita yang ngeedukasi, yang siap untuk mengedukasi teman-teman gitu nge-guide gitu kan, dibimbing step by stepnya, itu nggak pernah teman-teman dibiarin sendiri. Betul. Apalagi itu tuh intens setiap harinya kalau di kita ya. Tiap jam. Betul. Bukan tiap hari lagi. Betul. Betul. Dan untuk kelasnya juga kita lengkap ya. Lengkap. Teman-teman nggak akan nemuin kalau menurut saya kelas edukasi trading forex yang selengkap di DDMax gitu. Selengkap dan seintens di DDMax. Betul. Gitu. Karena di sini tuh semuanya juga dituntut untuk bisa membimbing teman-teman kita di sini tuh. Minimal basicnya teman-teman tuh diarahkan. Nah, untuk hal-hal yang lebih expertnya, teman-teman nanti itu ada kelas ya gitu tuh, namanya tuh kelas DEC, DDMax Education Center. Yang mana itu kelasnya itu lebih intens untuk mengedukasi teman-teman lebih jauh, lebih dalam, gimana caranya untuk menjadi seorang trader yang baik dan benar. Oke, betul. Dan kita sistemnya itu kan learning by doing ya. Jadi nggak cuma teori, tapi kita benar-benar langsung berjalan. Itu kan, dan itu ada rules dan instruksinya juga ya coach. Ada, bahkan ada rekomendasi sinyal sebagai bonus lah. Suggest lah ya. Suggest. Ya betul. Untuk pertanyaan kedua nih. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini tadi kan lebih ke pertanyaan untuk trader yang benar tuh seperti apa. Nah, untuk sekarang ini lebih ke udah masuk nih. Lebih baik kena SL atau floating, Master katanya. Wow. Dari Mbak Karlina. Berat ya pilihannya. Lebih baik kena SL atau ke floating. Lebih baik profit lah. Ya, itu. Karena di sini tapi nggak ada Pak Syam. Jadi antara kena SL atau floating. Pilihan itu selalu ada. Betul. Lebih baik kena SL atau floating. Kalau menurut saya ya lebih baik profit.
Terdengar nyeleneh ya, terdengar aneh di antara dua pilihan itu. Kenapa? Karena kita nggak perlu harus selalu kena stop loss, kita nggak harus selalu floating. Kalau kita tahu caranya sebetulnya. Betul. Ada cara untuk biar kita nggak ke floating atau biar kita nggak ke kena SL. Sebenarnya cara yang paling simpel itu kita kuatkan modal. Betul. Modalnya atau balance kita itu kuatkan, jangan beranggapan saya mau coba dulu deh, modalnya kecil dulu. Betul. Nah itu sebetulnya yang yang menurut saya ya nggak serius. Jadi gitu. riskan. Iya, kalau kita di awal udah nggak serius, gimana kita mau bisa dapat hasil yang emang maksimal? Maksimal, betul. Jadi kalau misalkan jangan pikirin SL, jangan pikirin ke floating segala macam. Kalau misalkan mau enjoy, mau profit terus, minim banget untuk kena SL atau ke floating, udah gedein modal. Lotnya atur, bisa melakukan sistem averaging, bisa melakukan manual, nggak harus selalu pasang ya stop loss di level sekian, tapi kita bisa membatasi tetap. Caranya ya kita harus yang namanya kuatkan modalnya harus kuatkan. Karena banyak loh yang bertanya itu modal minimal di trading forex itu berapa sih? Iya, pasti banyak yang bertanya seperti itu, Master. Harusnya jangan modal minimalnya berapa. Lebih ke mungkin modal idealnya. Iya, betul. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Mau hasil yang minimal apa mau hasil yang ideal? Betul. Jangan berharap hasil yang maksimal kalau kita dari awal pun niatnya untuk coba-coba, nyoba dulu, modal minimal dulu deh gitu. Yang ada nanti malah habis. Betul. Itu yang sering terjadi, makanya saya nggak menyarankan ya dengan modal minimal, tapi lebih menyarankan modal ideal. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai modal ideal, apalagi dengan modal yang cukup ya Pak Syam. Misalkan pakai lotnya terkecil aja, misalkan di kita lot terkecil di 0,10 gitu kan. Teman-teman kalau misalkan nggak pakai SL pun itu masih aman ya Pak Syam. Ya iyalah. Gini, Mas Aden ya, bikin akun trading 1M. Buy sekarang 0,5. Iya. Mau emas turun ke berapa ya? Terendah tahun ini tuh 1.200 lah. Kita cari yang ekstrim. Itu nggak akan habis. Kecuali ya kalau overload ya sama aja. Betul. Tapi kalau misalkan dengan satu posisi mungkin masih kuat ya. Betul. Dan sekarang kembali lagi kita. Kalau kita ke sebuah bisnis, kita itu mau yang seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita mau masuk ke sebuah bisnis, hitungannya kayak gini. Modalnya oke lah, saya modal 10.000. Saya modal 1M. Sama-sama ngejar 50 juta. Betul. 50 juta itu berapa persen dari 10.000? Itu artinya setengahnya. Ya, berat nggak? 50%. Berat nggak nyarinya? Sebetulnya berat. Dengan modal 10.000. Berat, jujur aja berat. Betul. Tapi dengan modal 1M nyari 50 juta berat nggak? Enggak sih. Karena berapa persennya? 5. Itu maksudnya. Betul. Lebih minim nggak kena stop loss atau apa sih floatingnya? Jelas lebih minim banget. Lebih enjoy nggak? Lebih enjoy. Tidur nyenyak nggak? Bukan nyenyak lagi. Pagi-paginya selalu happy karena kalau lihat grafik udah profit lagi. Profit lagi. Kalau kita mau nyarinya yang minim, kita kan mau nggak mau wajib langsung gunakan stop loss. Iya, betul. Kondisi market sekarang tuh kan range-nya gede kan? Range-nya lebar gitu. Shadow di candlestick sekarang tuh bisa sepanjang bodinya. Bayangin kalau kita selalu pasang stop loss, wajar kalau kena. Kena terus. Justru lebih baiknya kita udah aja kalau misalkan kuatin modal, pakai lot kecil, SL mungkin lepas ya. Iya. Lepas SL. Manual. Iya, manual gitu. Kita siap dengan cut loss, ya nggak sih? Betul. Tapi gini teman-teman, kebanyakan teman-teman tuh kalau misalkan analisa, teman-teman analisa udah betul nih, misalkan untuk gold tuh buy. Mau naik ya? Iya betul, mau naik. Tapi teman-teman karena pakai stop loss yang kita nggak tahu market seperti apa, yang kena duluan apa? Stop lossnya dulu. Setelah stop loss apa? Terbang. Nah itu. Kebanyakan kayak gitu. Sakitnya 2 kali. Iya betul. Udah sakit dengan stop loss, udah gitu balik sesuai lagi. Gitu. Iya sesuai analisa gitu kan. Kok di buy malah turun, di sell malah naik gitu kan? Betul. Market maunya apa? Bukan seperti itu, karena memang ya suka-sukanya market. Iya. Karena yang bisa kita lakukan itu adalah mengikuti arahnya market. Iya betul. Dan untuk meminimalisir kita ke floatingnya lama, itu ya wajib yang namanya kita paham basic-basic atau cara menganalisa pergerakan harga segala macam kayak gitu. Nah itu tujuannya kita ada kelas di DEC. Betul, supaya paham gitu teman-teman akan ilmunya. Iya. Kalau misalkan teman-teman
lagi di situasi mungkin floating gitu, apa sih tindakan selanjutnya? Itu pasti ada ilmunya di sana gitu. Ya. Betul Pak Syam? Betul banget. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Juliawan. Master, untuk scalping, trader bagusnya menggunakan time frame berapa? Scalping, kalau untuk scalping itu sebenarnya scalp ya, itu ambil loncatan-loncatan harga dalam skala yang cukup kecil, itu scalping kan. Betul. Idealnya itu minimal atau maksimal lah di M30 kalau mau scalping. Itu maksimal ya? Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya capek ya scalping tuh. Kenapa? Karena gini, candle H1 itu kan 1 jam sekali. Betul. Sedangkan scalping itu M30. Biasanya gini, kalau saya mau scalping saya lihat H4. Candlenya bullish apa bearish. Betul. Terus lihat dari time frame H1-nya. Gunakan indikatornya. Terus untuk entry dan exitnya itu kita acuannya biasanya M15. Bahkan bisa sampai ke M5. Iya. Itu nungguinnya kan per 5 menit, sekali. Biasanya cukup memakan waktu kalau untuk scalping itu. Cuman kalau emang suka trading style-nya emang scalping nggak apa-apa. Cuman jangan gunakan time frame yang terlalu kecil. Apalagi sampai M1. Itu sama kayak apa? Lebih gambling nggak sih kalau misalkan M1? Banget. Iya, gambling banget gitu. Nah, kita capek juga gitu nungguinnya kan benar-benar harus mantau. Harus standby terus aja by phone gitu kan. Sedangkan saya itu ketika mengedukasi orang, ketika bertemu dengan orang selalu meyakinkan bahwa trading itu tidak seperti apa yang kelihatannya, yang kata orang yang harus standby depan layar 1 kali 24 jam dari pagi sampai pagi. Enggak, justru trading itu harusnya bisa bikin kita lebih punya banyak free time. Bikin kita lebih happy, lebih enjoy, lebih banyak uang harusnya. Banyak uang gitu. Karena kan kalau misalkan udah tahu ilmunya kan kita udah tahu arah pasar, ya udah kita tinggal pasang posisi gitu kan, open posisi, ya udah. Set and forget. Betul. Nah, harusnya kayak gitu. Tapi kalau emang sukanya scalping itu nggak salah ya, tapi boleh-boleh aja. Cuman jangan gunakan time frame yang terlalu kecil. Riskan ya. Berarti di M30 ya normalnya ya? M15 masih sama. Ya M15 masih boleh lah. Oke. Kita lanjut lagi untuk, nah ini ada nih dari Mbak Busfi. Sentimen pasar tuh apa aja Master? Nah ini kayaknya lebih ke betul banget ini. Ini trader kayaknya yang bertanya ya. Sentimen market. Karena kebanyakan juga trader nggak tahu apa itu sentimen, Master. Sebenarnya sentimen itu biasanya kebanyakan orang kan memasukkannya itu ke fundamental ya. Betul. Tapi kalau menurut saya antara sentimen dan fundamental itu sebenarnya beda. Kalau sentimen itu kan respon pasar terhadap rilis suatu data atau berita. Itu kan bisa dari apa aja. Betul. Sentimennya bisa datang dari market mover yang gede-gede kayak big trader sekelas bank atau instansi perusahaan atau sejenisnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara yang kecil-kecil, sentimen bisa datang dari sebuah data yang sudah bisa diprediksi dengan probabilitas yang cukup tinggi. Iya. Banyak sebenarnya kalau berbicara sentimen itu tergantung dari newsnya juga apa. Tapi pertanyaannya bagus banget. Betul. Makin kesini tuh makin yang saya lihat orang-orang udah makin paham ya, dan itu bagus. Seneng saya lihatnya. Udah mulai basic knowledge-nya atau bahkan ada yang udah mulai expert tuh udah mulai banyak gitu. Betul. Udah banyak karena kan untuk zaman milenial ini jadi cepet ya, kayak misalkan informasinya entah itu media sosial itu pasti cepet banget gitu kan. Beda halnya kayak dulu mungkin masih minim ya informasi tentang trading forex ini. Dulu tuh kalau nyari di Google aja keywordnya agak typo dikit dan not found. Udah nggak ada ya. Sekarang mau masukin huruf apapun di search engine Google muncul asalkan misalkan ada kata trading ya, wow itu udah banyak banget gitu kan. Informasi sekarang tuh cepet banget. Contohnya kayak anggaplah kayak kemarin ada kebakarannya belum beres. Beritanya udah muncul di Instagram. Betul. Kayak gitu informasi sekarang. Jadi udah enak banget sebenarnya kalau buat kita yang mau bisnis di online atau di digital ya kayak gini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke teknik, Master. Dari Mbak Melina. Periode moving average berapa yang paling akurat? Karena kan mungkin banyak nih yang pakai moving average ya. Ada yang 3 MA, ada yang 2 MA gitu kan, banyak banget gitu. Periode atau rentangnya untuk membaca. Jadi sebenarnya
periodenya berapapun itu bisa cukup akurat sebetulnya. Tapi gini, kita juga harus tahu dulu karakter market saat ini seperti apa. Saya punya satu setup moving average yang bagus banget, udah dipakai dari bertahun-tahun lalu, dipakai trader yang gede-gede juga. Itu cuma pakai 2 MA dengan periode di bawah 50. Biasanya apa aja tuh Master? Nah, itu biasanya pakai metode simple sama eksponensial. Kalau teman-teman ada yang udah kenal lama, pasti tahulah MA-nya apa gitu. Nah, pernah saya share namanya itu MA Merdeka. Itu saya dapetin dari seorang trader yang saya yakin semua orang tahu lah gitu. MA-nya simpel banget. Tapi ketika kita praktekkan di market-market yang memang lagi cocok dengan MA-nya, itu satu tren itu bisa berkali-kali untuk take profit loh. Take profit ya. Dan itu kalau moving average itu kan parameternya harus di adjust ya, harus dirubah. Betul. Karena nggak selamanya sepanjang tahun itu akurasinya sama. Kadang menurun, kadang lebih tinggi. Nah, kita yang harus lebih peka terhadap perubahan yang ada di market. Kalau misalkan market udah nunjukin ini ada anomali, ini ada perubahan segala macam, kita harus peka. Langsung di-adjust, langsung disesuaikan parameternya. Kita juga mungkin pairnya juga kita harus sesuaikan lagi di mana aja kayak gitu. Karena kan untuk periode moving average sendiri itu lebih ngitung ke hitungan candle ya. Menghitung rata-rata pergerakan candle sebelumnya. Kalau periodenya 20 artinya menghitung rata-rata per 20 candle ke belakang. Nah, ini semuanya juga bagus, tapi tergantung kita swing trade atau scalping atau intraday. Betul. Kalau periodenya kalau stylenya itu intraday, sebenarnya 20, 25, 30 itu udah cukup. Udah cukup ya. Itu cukup banget gitu. Tinggal kitanya aja pinter-pinter nentuin kapan kita open posisi dan close posisinya. Kitanya juga harus tahu kebutuhan kita atau style kita itu tradingnya itu apa dulu. Betul. Intraday atau swing trade atau bahkan mungkin scalping itu pasti berbeda untuk periode MA dan metodenya juga pasti beda. Kalau scalping biasanya pakai yang lebih agresif kayak lebih kecil berarti biasanya ya. Lebih kecil dan lebih metodenya kan ada berapa ya? Ada eksponensial dan yang itu harus di-adjust, harus disesuaikan. Disesuaikan. Betul. Wow. Thank you ya. Dan informasi nih buat teman-teman, kita juga sekarang itu udah rutin buat teman-teman yang di YouTube ya. Kita tuh sekarang udah rutin untuk live juga di TikTok. Nama TikToknya apa, Pak Operator? Didimax Official. Didimax Official ya. Nah, bisa di searching di TikToknya dan di follow juga. Di situ banyak informasi tentang trading forex. Betul. Kita juga rutin di live di TikTok ya, di Didimax Official, dan banyak nih teman-teman di TikTok juga yang memang udah mulai aware terhadap bisnis TikTok. Karena nggak cuman, saya juga semakin sini tuh melihat bahwa ternyata TikTok pun gitu kan, yang dulu orang tuh taunya kan ini kebanyakan orang tuh kayak buat dance, buat apalah. Sekarang tuh udah bisa dipakai buat bisnis sebetulnya. Itu luar biasa banget loh. Karena informatif banget ya. Informatif banget. Gitu. Dan ini juga dari kemarin ya, alhamdulillahnya itu subscriber, follower kita juga makin meningkat. Bahkan ada dari teman-teman ada info juga barusan ada Bos Syakil ya. Halo. Halo Bos Syakil. Makasih ya. Makasih ya, thank you ya untuk viewers dan untuk sawerannya. Sawerannya gitu. Terima kasih Bos Syakil. Nah, jadi kalau buat cari di Didimax tuh sekarang udah banyak banget. Di Instagram ada, di Facebook ada, di TikTok juga ada. Betul. Next time mungkin kita juga bikin platform sendiri ya. Karena memang tujuan kita tuh lebih ke mengedukasi orang-orang loh. Makanya kita lebih intens di sosial media karena kan kita nggak selalu ibaratin orang-orang datang ke kantor. Ada juga yang orang yang jauh yang jauh gitu kan, orang jauh mantau ibaratin trading tuh apa sih gitu kan, pasti kepo ya nggak sih. Gitu. Makanya kita aktif di semua sosial media, terutama sekarang di TikTok gitu. Oke, kita balik lagi ke back to content. Nah, ini dari Mbak Mila. Master, kenapa harus menutup entry sebelum rilis news high impact? Gak harus sebetulnya. Betul. Tergantung, kalau kita bukan atau trader yang menghindari market yang agresif, betul. Lebih recommended kita close. Dulu, Kenapa? Karena kita pasti nggak punya plan. Untuk
trade by news. Untuk manfaatin lonjakan harga pas rilis news. Tapi kalau memang kita sengaja dan kita tahu ini arah newsnya mau kemana, justru sebelum news OP dulu. Entah itu buy atau sell. Betul. Jadi tergantung kitanya mau trading news atau enggak. Betul. Gitu. Contohnya kayak tadi malam ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mantau tadi malam tuh ada news yang dimana itu untuk currency USD. Dan kita panen ya. Betul. Dan kalau misalkan teman-teman udah tahu gitu kan hasilnya itu rilisnya apa, kayak misalkan semalam kita udah memprediksi hasil USD itu melemah. Berarti buy dong. Iya, kita udah ya betul SAU USD kita udah nge-buy sebelumnya gitu kan, dan itu take profitnya lumayan ya. Panen semalam gitu kan, dibantu oleh news. Karena gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah tahu ilmunya itu lebih enak. Entah itu ada news, entah itu ada berita apapun, kalau teman-teman udah ada plan itu lebih enak. Iya nggak sih Master? Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari kita bentar. Nah, ini dari Bapak Aditya. Sprint Didi Max sekarang udah turun ya Master. Nah, kayaknya ini sering mantau deh. Mantau kayaknya ya. Iya, betul. Sekarang tuh banyak banget benefitnya di Didi Max. Edukasi itu udah jadi nomor satu ya. Itu nomor satu kalau edukasi. Tapi selain edukasi, kita juga nge-provide teman-teman dari fasilitas rule dari brokernya itu udah enak banget loh. Betul. Leverage sekarang udah ada pilihan. Udah enak banget. Udah enak banget gitu kan, teman-teman bisa menyesuaikan gitu kan. Terus untuk depo WD udah dari dulu ya, paling cepat gitu kan. Terus yang terbaru, belum yang terbaru, sebelumnya swap, betul. Sekarang udah nggak ada swap. Sekarang kita ada free swap. Jadi teman-teman buat yang mainnya swing ataupun long term itu udah nggak masalah, iya nggak sih? Kalau dulu broker lokal itu identik pasti ada swap. Betul. Ini kita broker lokal legal, tapi nggak ada swap. Jadi apalagi gitu kan? Apa terus sih kurangnya gitu kan? Terus yang terbaru spread udah kecil. Udah enak banget. Apalagi udah nggak ada alasan teman-teman sebenarnya. Apalagi yang kita nggak berikan gitu. Yang kita selalu memprioritaskan, mengutamakan kenyamanan nasabah ya, karena mau tidak mau kita juga kan trading juga. Betul. Saya pun trading juga gitu kan. Saya juga ikut merasakan apa sih keluhan kebanyakan trader, apa sih kekurangannya, apa sih yang harus dilakukan. Makanya kita selalu mengupgrade untuk kenyamanan teman-teman member kita. Karena kita mungkin tiap harinya itu ada evaluasi. Ada, setiap hari itu ada evaluasi, ada review lagi gitu, review ulang, dan tujuannya untuk kebaikan bersama. Jangankan edukasi yang dievaluasi itu kan perihal swap kayak misalkan spread itu juga kita menyesuaikan. Dengan keinginan ibaratin trader tuh seperti apa gitu. Dan yang paling utama kalau menurut saya sih sebuah broker, saya nggak sebenarnya saya pribadi ya itu nggak pernah keberatan dengan komisi swap atau spread ya. Betul. Satu hal yang saya utamakan dari sebuah broker itu keamanan. WD-nya gampang. Oh iya. Masa Den kalau misalkan punya modal 10.000, profit 100% 10.000, tapi nggak bisa di WD, ngapain? Terus buat apa? Wasting time dong. Apalagi kita ngumpulin dengan profit segitu tuh nggak bentar ya nggak sih? Iya, kesel nungguin gitu kan tiap hari buy sell segala macam, ada effort gitu kan, analisa. Tapi WD-nya pas mau di WD, susah lah gitu. Makanya kalau buat saya pribadi, yang paling utama dari sebuah broker itu bisa WD dan gampang WD-nya. Betul banget. Coba Mas Aden mungkin pernah juga yang merasakan di broker lain. Iyalah, tentu. Ada yang masih pakai slip, ada yang sampai berhari-hari. Aduh, saya trading aja udah cukup deh gitu kan. Ini harus nunggu WD lama kayak gitu. Kebayang loh kesalnya kayak gimana. Misalkan kesel sama, maksudnya kita nunggu lama loh gitu. Kalau di kita malah kayak gini, Bapak Ibu kalau misalkan trading ya, terus WD misalkan mau berapa ribu dolar lah. Kalau 10 menit belum masuk ke rekening di office hour di jam kerja, telepon saya. Betul. Saya selalu bilang kayak gitu. Karena biasanya jarang banget kalau nggak ada problem ya. Itu lebih dari 10 menit, bahkan 5 menit, 2 menit juga udah. Itu berapapun ya teman-teman mau WD berapapun itu emang kisaran 5 sampai 10 menit itu udah masuk ke rekening pribadi gitu. Dan yang lucu kemarin ada kejadian kayak gini, member kita. Dia nggak tahu mau ngerjain atau apa. Profitnya sampai hampir 10 kali dalam satu hari. Dan setiap kali profit TP WD. Jadi kebayang ya nggak apa-apa, ke masalah mungkin untuk membuktikan dan memang bisa nggak bisa.
Jadi itu setiap take profit WD. Dia pengen buktiin karena saya selalu bilang, kalau ada WD susah hubungin saya. Mungkin dia pengen hubungin tapi ternyata bener aja. Sampai hampir 10 kali nggak ada yang nyangkut gitu. Ada yang trouble ya. Banget. Aman bahkan banget. Yang ribuan dolar, puluhan ribu dolar, bahkan miliaran pun WD nggak pernah ada yang susah. Ya ada yang susah kalau di kita gitu. Cukup kayaknya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini udah episode ke berapa? 15. 15. Gak kerasa ya. Wow. Dan untuk kali ini aku baru ngisi ya. Dari sekian banyak perdana ngisi dari sekian banyak episode gitu. Mungkin kedepannya bakal sesekali ngisi lagi gitu kan, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, biasanya kita muncul di question box pop up di Instagram story-nya di Dimax Official. Teman-teman boleh nanyain apapun. Sekitaran trading forex. Betul, seputar trading forex itu teman-teman mau nanyain apapun dari dasar sampai advance itu teman-teman mau nanyain yang personal, misalkan tradernya pengalaman seperti apa, basicnya seperti apa, mau nanya Mas Aden kapan mau nikah juga boleh ya. Insya Allah kita akan jawab semua. Betul banget teman-teman, betul. Oke, kita tutup aja ya Mr. Syam. Cukup? Oke. Saya dan Fikri. Oke, dan saya Syam. Kita pamit undur diri di segmen Trader Bertanya, Mentor Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Bye.